Shalom, selamat pagi anak-anak Pratama yang keren. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Hari ini kita sekolah minggunya dari rumah saja ya, karena kita mentaati aturan dan anjuran dari pemerintah. Gak apa-apa, jangan sedih, tetap semangat, karena kita masih bisa berdoa, membaca Alkitab, dan memuji Tuhan. Sudah siap untuk beribadah bersama-sama? Sebelumnya kita berdoa bersama yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami sehingga kami mengerti apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sampai pada pelajaran 13, yaitu pelajaran mengingat kembali. Kita akan bersama-sama mengingat apa yang sudah kita pelajari di sekolah minggu selama 3 bulan ini ya. Masih ingat nggak ya kira-kira pelajarannya tentang apa saja? Ayatnya dari mana saja, ceritanya bagaimana saja? Ada yang masih ingat? Oke, ada yang ingat, ada yang enggak ya, karena ada yang udah lama 3 bulan lupa. Oke, hari ini kita akan mengingat bersama ya. Tapi sebelumnya, Bu Yohana punya teman nih, namanya Rini. Nah, Rini ini sama seperti kita, anak Tuhan juga, rajin ke sekolah minggu. Rini semangat sekali kalau mau sekolah minggu. Dia semangat memuji Tuhan, dia semangat berdoa, bahkan dia senang dengan bacaan ayat-ayat di Alkitab. Dia senang mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada satu yang membuat Rini sedih. Apa ya kira-kira? Ternyata Rini belum punya Alkitab sendiri. Dia kalau di rumah belajar firman Tuhannya bersama ayah, ibu, dan adik, pakai Alkitab bersama-sama. Tapi kalau ke sekolah minggu, Rini nggak bisa bawa Alkitab sendiri karena dia belum punya Alkitab sendiri. Padahal semua teman-temannya sudah punya Alkitab sendiri. Pada suatu saat di sekolah minggu Rini ada sebuah lomba. Lombanya yaitu menghafal ayat hafalan. Dan hadiahnya, wow, sebuah Alkitab. Wah, Rini semangat sekali untuk mengikuti lomba itu. Dia ingin seperti teman-temannya yang sudah mempunyai Alkitab sendiri. Dia semangat menghafalkan ayat setiap hari, belajar ayat Alkitab itu, dan dia hafalkan sampai lancar. Dan pada saat yang sudah ditentukan, Rini pun maju ke depan untuk menghafal ayat tersebut. Dan puji Tuhan, Rini memenangkan lomba itu. Dia mendapatkan hadiah sebuah Alkitab yang dia inginkan. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik. Rini sangat senang sekali saat mendapatkan Alkitab tersebut. Apa ya yang dilakukan Rini pada Alkitab tersebut? Apakah disimpan dalam lemari, dimasukkan tas saja, atau dia bungkus dengan rapi supaya tidak kotor? Tidak dong, tidak seperti itu. Karena Rini anak yang mencintai Tuhan Yesus, maka dia setiap hari membaca Alkitab baru yang dia punyai. Wow, keren ya Rini. Dia semangat sekali belajar firman Tuhan. Dia ingat pelajaran kemarin-kemarin, ayat yang dia hafalkan kemarin, dia ingat semua. Dia baca lagi di Alkitabnya. Setiap selesai membaca Alkitab, Rini selalu berdoa kepada Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur karena dia mempunyai sebuah Alkitab, sehingga dia dapat lebih mengenal, lebih mengetahui, lebih memahami firman Tuhan, sehingga dia tidak akan lupa apa yang sudah dia pelajari. Dia akan pelajari lagi di rumah, bukan hanya di sekolah minggu saja. Benar-benar keren ya, Rini ini hebat, luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan adik-adik? Adakah ayat yang masih adik-adik ingat? Adakah pelajaran yang masih adik-adik ingat? Beberapa minggu kemarin dipelajari lagi kah di rumah? Sekarang Bu Yohana bantu ingat ya pelajaran yang sudah kita pelajari minggu-minggu kemarin. Kita mulai dari pelajaran pertama yuk.
Ada yang masih ingat? Bu Yohana bantu ya. Bu Yohana bantu dengan sebuah pertanyaan. Coba adik-adik ingat, siapakah nama dari ayah Yusuf? Ada yang tahu? Yap, betul. Namanya adalah Bapak Yakub. Ayo diingat-ingat ceritanya bagaimana itu Yusuf dan saudara-saudaranya juga dengan Bapak Yakub. Pelajaran yang kedua, yuk kita ingat sama-sama. Mengapa Yusuf menghibur keluarganya? Ayo, siapa yang tahu? Betul, karena keluarga Yusuf saat itu sedang bersedih. Kenapa sedih ya? Keluarga Yusuf bersedih karena pada saat itu Bapak Yakub meninggal dunia. Jadi Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Selanjutnya, apakah pekerjaan dari Musa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Menggembalakan ternak-ternak dari Bapak Yitro atau bapak mertuanya. Berikutnya, di gunung apakah biasanya Musa menggembalakan ternak-ternaknya? Siapa yang tahu? Betul, di Gunung Sinai. Hebat ya anak-anak Pratama. Lalu Tuhan memanggil Musa untuk melakukan tugas apakah? Ada yang masih ingat? Betul, Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, pinter ya, masih ingat semua cerita 3 bulan kemarin. Lalu kira-kira apakah Musa mau menjalankan perintah Tuhan yang tidak mudah tersebut? Ingat gak ceritanya? Ya, benar. Musa mau melakukan perintah Tuhan tersebut, walaupun agak takut juga ya. Karena Musa merasa tidak pandai berbicara, dia tidak bisa melakukan tugas yang berat itu. Tapi karena Musa mau diutus Tuhan, maka Tuhan memberikan seorang penolong bagi Musa yang akan menjadi juru bicaranya. Siapa ya dia? Ayo, ada yang masih ingat? Betul, dia adalah kakak Musa, yaitu Harun. Wah, pinter anak-anak Pratama, keren. Masih ingat cerita 3 bulan kemarin ya? Berikutnya, dengan tanda apakah bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa Israel pada waktu siang dan malam hari pada waktu di padang gurun? Ada yang masih ingat? Betul ya, pada waktu siang ada tiang awan dan pada waktu malam ada tiang api. Wow, Tuhan kita luar biasa menyertai bangsa Israel. Pelajaran berikutnya, di laut apakah bangsa Israel terlepas dari kejaran bangsa Mesir? Ada yang masih ingat? Pada waktu itu lautnya terbelah sehingga di tengah-tengahnya kering. Betul, laut Teberau. Di situ Tuhan lagi-lagi menunjukkan penyertaannya terhadap Musa dan bangsa Israel sehingga mereka terbebas dari kejaran para prajurit Mesir. Selanjutnya bangsa Israel sampai di padang gurun. Nah, di padang gurun apakah pada waktu bangsa Israel kehabisan makanan? Ada yang masih ingat nama padang gurunnya? Hebat, betul, padang gurun Sin. Nah, di situ bangsa Israel kehabisan makanan. Lalu selanjutnya, apa yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel dimakan pada waktu di padang gurun? Ada yang masih ingat? Betul, pada waktu pagi diturunkan mana oleh Tuhan untuk bangsa Israel makan. Dan pada sore harinya dikirimkannya burung puyuh yang sangat banyak sekali untuk bangsa Israel makan, sehingga bangsa Israel tidak kelaparan pada waktu mereka menuju ke Kanaan. Selanjutnya, ada yang masih ingat keluarganya Musa? Siapa nama istri dan kedua anaknya? Ayo, ada yang masih ingat? Betul, istrinya Musa adalah Ibu Zipora. Anaknya Musa bernama Gersom dan Eliezer. Wow, hebat semua, pada masih ingat. Bukan cuma pelajarannya ya, tapi juga ayat-ayat yang sudah kalian hafalkan setiap minggu harus diingat lagi.
Ayat-ayat itu bukan cuma sekedar dihafalkan, tapi juga harus kita lakukan karena itu adalah perintah Tuhan, firman Tuhan. Seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 15. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Mazmur 119 ayat 15. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Mazmur 119 ayat 15. Nah adik-adik, kita harus merenungkan titah-titah Tuhan. Titah itu adalah perintah Tuhan yang bisa kita baca di Alkitab, yaitu firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang menyenangkan hati Tuhan, dan mana yang membuat sedih hati Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, menghafalkan ayat dan melakukannya, maka hidup kita akan bertumbuh. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu akan bertumbuh subur, berbuah lebat. Wow, indah dan menyenangkan sekali. Seperti itu hidup kita kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Siapa yang mau seperti itu? Seperti pujian yang sering kita nyanyikan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, siapa yang mau bertumbuh, berbuah, hidup indah di hadapan Tuhan dan berhasil menjadi kebanggaan orang tua, terlebih kebanggaan Tuhan. Nah, mulai hari ini kita akan setiap hari belajar firman Tuhan dari Alkitab yang kita punyai, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, ayat hafalan itu tadi dihafalkan ya adik-adik dan dikirimkan di grup WhatsApp kelas Pratama. Oke, nanti kalau kita sudah mulai sekolah minggu di gedung gereja lagi, akan Ibu bagikan hadiah buat anak-anak yang menghafalkan ayat hafalan pada minggu ini. Dan juga ada tugas membaca Alkitab setiap hari dan menulisnya di buku tulis seperti yang sudah biasa adik-adik lakukan. Pratama memang keren di tangan Tuhan, luar biasa. Nanti Ibu kirimkan ya bacaan Alkitab yang harus adik-adik pelajari, baca dan tulis setiap hari. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa bersama untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sudah siap berdoa? Baik, mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berperilaku, bagaimana kami harus hidup benar di hadapan Engkau melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami pelajari setiap hari. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat bertumbuh subur, berbuah lebat, sehingga kami dapat menjadi kebanggaan orang tua dan juga kebanggaan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami khusus berdoa buat keluarga kami, kerabat kami, saudara kami, orang-orang yang kami kasih yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, kami berseru, kami minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus menolong saudara kami yang sedang sakit, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan belas kasihanilah kami Tuhan, sehingga orang-orang yang kami kasihi sehat kembali, dapat bersama-sama dengan kami memuji nama Tuhan, dapat bersama-sama dengan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa kami.
Tuhan tolong lindungi kami, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan pagari bentengi kami dan keluarga kami dengan perlindungan daripada Tuhan, sehingga kami terbebas dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya tugas-tugasnya, tetap menghafal ayat, tetap membaca firman Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Oke, Pratama keren. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.